Consolidated consolidated balance sheet with wholly owned subsidiary. Jadi uh, neraca atau laporan kepemilikan perusahaan dengan eh, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Huli itu dimiliki sepenuhnya. Ya, jadi 100%. Nah, apa yang kita kerjakan di sini, adik-adik, nanti boleh dilihat di sini. Nanti kita lebih banyak fokus nanti langsung ke contoh yang sudah lengkap aja ya. Ini kita lewat sekilas aja dulu. Oke. Nah, ini 100% ownership acquired at book value. Ya, sebentar. Saya bukan ini. Ini ada contoh lengkapnya. Oh, ini. Kita mulai dari sini dulu ya. Overview of consolidation process. Jadi ngapain sih sebenarnya konsolidasi itu ya? Consolidation procedure for wholly owned subsidiary that are created or purchased at book value. Jadi yang pertama kita pelajari di dalam bab ini ada dua kata kunci ya yang mau saya jelaskan. Yang pertama yang hidup mic-nya tolong dimatikan supaya nggak mengganggu. Yang pertama adalah ini ya, bab ini kita bicara tentang fully, jadi sepenuhnya. Jadi perusahaan itu dimiliki 100%. Ya, dimiliki 100%. Gitu ya. Dan kita beli pada book value. Artinya perusahaan itu, anak perusahaan itu, si subsidiary ini, dibeli sebesar berapa nilai dia tercatat di pembukuan dia. Kalau kita membeli perusahaan seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, kita kan memperoleh hartanya dan menanggung hutangnya. Ya, memperoleh hartanya dan menanggung hutangnya. Sehingga yang benaran kita beli kan sebenarnya harta kurang hutang kan? Karena hartanya yang kita terima tapi kita menanggung hutang. Jadi sebenarnya yang kita bayar adalah harta hutang kurang hutang, dan ini adalah apa? Ini adalah modal. Jadi kalau dikatakan dibeli pada nilai buku, maka kita beli sebesar saldo modal di dalam laporan keuangannya. Ya, sebesar saldo modal di laporan keuangannya. Ya, itu yang kita akan coba lihat. Jadi itu ya yang pertama yang mau saya jelaskan. Nanti di bab berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membeli perusahaan yang tidak kita miliki 100% dan juga kadang-kadang kita beli tidak pada nilai bukunya. Jadi di bab ini masih yang paling mudah, kita miliki 100% dan kita beli pada nilai bukunya. Oke, nanti ini bisa dibaca ya. Kita akan jauh nanti lebih lengkap di bagian yang contoh yang lengkapnya. Oke, nanti di mana kita bekerja untuk menyusun konsolidasi, kita akan bekerja di satu kertas kerja, ya, namanya worksheet, ya, ini worksheet format. Formatnya kira-kira begini, ya. Jadi di format ini kita akan lihat nanti akan ada pembukuan induk di sini ya, nanti di sini ada, di sini ya, semua di sini. Lalu ada pembukuan anak, di sini, ya. Sederhananya, sebenarnya ini adalah penambahan. Jadi penambahan parent, revenue parent ditambah revenue subsidiary, nanti hasilnya di sini, ya, penambahannya. Ya, demikian juga aset, misalnya mereka punya misalnya induk perusahaan, parentnya punya gedung, ditambah dengan anaknya punya gedung juga, baru nanti ditambahkan di sini. Nah, kenapa ini ada? Nah, ini nanti yang kita akan membahas beberapa hal. Kenapa kita perlu ada jurnal eliminasi? Dan proses konsolidasi ini sesungguhnya adalah proses eliminasi ini. Jadi kita tidak sekedar sederhana ini tambah ini sama dengan ini, bukan gitu ya, sama dengan ke ini ya, ke konsolidasi ini, nggak sesederhana itu. Ada yang harus kita ada yang harus kita eliminasi. Apa-apa saja yang kita eliminasi itu nanti yang akan kita lihat di bawah, gitu ya. Oke. Kemudian bawah. Nah, ini nanti adik-adik lihat ya. Intinya kita akan mencari berapa nanti net income sebagai satu gabungan perusahaan. Oke, sebentar saya balik ke sini ya. Saya balik ke sini. Sebenarnya eliminasi ini ngapain ya?
ini ngapain sih si proses konsolidasi ini ngapain sih sebenarnya gini. Nah, tadinya ini kan dua perusahaan ya, atau lebih, bisa jadi anaknya banyak. Jadi parent, subsidiary, minimal dua lah ya, makanya kita perlu konsolidasi. Subsidiary anaknya mungkin bisa nanti beberapa. Kalau kita sudah menggabungkan seperti ini, maka kita sebenarnya yang kita kerjakan adalah membuat dua perusahaan atau lebih yang tadinya terpisah menjadi satu perusahaan, menjadi single entity. Ya, kita gabungkan. Kenapa ini digabungkan? Karena memang ini satu yang punya. Gitu. Ini yang punya si parent ini, si induk induk perusahaan ini. Sehingga kita bisa membayangkan, walaupun perusahaan itu ada beberapa, tapi ini adalah satu grup besar. Ya. Kenapa satu grup besar? Karena subsidiary ini semua dikendalikan oleh induk. Kan kepemilikannya di atas 50%, di atas 50%. Berarti ini dikendalikan. Berarti bolehlah kita anggap anak-anak ini semua anak-anak perusahaan itu subsidiary itu adalah satu grup dengan induknya, satu perusahaan menjadi single entity yang besar. Bukan berarti mereka di merger ya, bukan. Ini lebih ke arah pelaporan keuangan. Dan kenapa ini perlu digabungkan? Supaya kita melihat kinerja perusahaan secara gabungan. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Karena bisa saja nanti, misalnya ada perusahaan yang sengaja dibuat rugi. Kan ini misalnya saya punya anak nih beberapa. Saya bisa aja sengaja membuat rugi satu perusahaan supaya perusahaan yang lain untung. Caranya gimana? Misalnya saya paksa anak perusahaan saya itu menjual barang bahan baku murah ke perusahaan saya yang lain. Saya paksa. Kenapa bisa saya paksa? Kan pengendalian saya signifikan. Pengendalian saya 51%, kendali penuh. Di atas 50 lah ya. Jadi bisa saya intervensi. Sehingga nggak bagus kalau tidak kita gabung. Harus kita gabung supaya kita mendapat berapa kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oke. Nah, kemudian apa yang akan kita kerjakan di jurnal-jurnal eliminasi? Jurnal-jurnal eliminasi ini nanti jauh lebih nyaman sih kita lihat melalui contoh saja ya. Jadi nanti apa namanya contoh penuh yang akan kita pelajari sebentar lagi. Ini juga nanti nggak usah kita lihat di sini ya. Nanti kita lihat aja di contoh penuhnya. Oh, atau ini boleh lah di sini ya, karena di contoh penuh nanti nggak ada. Ya, mari kita lihat contohnya begini. Saya baca langsung ya dalam bahasa Indonesia. In the first example, pada contoh ini, Peerless mengakuisisi seluruh saham biasa dari Special Food senilai 300.000 at amount equal to the fair value of Special Food as a whole. Ya, ini sama dengan jumlah nilai pasar dari Special Food keseluruhan. Jadi seluruh saham Special Food itulah dia yang 300 ini. On the date of combination, pada tanggal penggabungan, the fair value of Special Food individual asset and liability are equal to their book value. Jadi nilai buku atau akun-akunnya ya masing-masing, gedung, tanah, segala macam ya, individual asetnya di tanggal itu sama dengan book value-nya. Ya, nilai yang perlu dilihat kan di sini ya. Fair value-nya mana dia? Nih. Fair value ya itu equal to book value-nya. Jadi kalau equal berarti sama semua. Itu yang membuat kita bisa membeli perusahaan ini senilai nilai bukunya. Gitu ya. Because Peerless karena Peerless mengakuisisi semua saham si Special Food saham biasa dan because Special Food hanya memiliki satu jenis saham, tidak ada saham preferen gitu maksudnya ya, semuanya saham biasa. Total book value dari saham yang diakuisisi itu equal sama dengan total modal
ya, modal dari si special food. Karena kan tadi katanya harta hutang modalnya sama antara nilai buku dengan eh, apa namanya dengan nilai pasar nih ya. Harta sama dengan hutang tambah modal, hutang tambah modal gitu ya. Hartanya sama katanya, nilai buku sama dengan nilai pasarnya, berarti cek. Hutangnya juga demikian. Maka ini pasti ya, kalau ini udah sama, ini pasti sama ya. Maka nilai buku di modal itu sama dengan nilai buku pasarnya. 200 tambah 100 ya. Hasilnya 300. Kita bisa lihat di bawah ini adik-adik, ini ya. Fair value nilai pasar dari perusahaan itu adalah 300. Setelah kita cek pembukuannya, saham biasanya 200 dan dia punya return earning 100. Saya kan sudah sampaikan juga kemarin bahwa return earning itu adalah bagian dari saham. Jadi kita lihat di bukunya berapa? Oh, ternyata mereka nilai buku sahamnya 200, nilai return earning-nya 100. Jadi ketika si Peerless membeli perusahaan ini dengan harga 300 ya, sebesar itu artinya inilah harga pasar dari perusahaan itu, maka coba lihat di sini total nilai bukunya 300. Sehingga kalau ini kita kurangkan tidak ada perbedaan. Artinya perusahaan itu kita beli seharga nilai pasarnya. Oke, itu ya. Nah, sebelum kita gabungkan perusahaan itu, inilah pembukuannya masing-masing. Ini pembukuan Peerless, ini pembukuan anaknya si Special Food. Lalu kita gabungkanlah kedua perusahaan ini, ya, kita gabungkan kedua perusahaan ini. Nah, gini ya, kita gabungkan. Oh, sebelum digabungkan, pada tanggal akuisisi, ya, pada tanggal akuisisi, Peerless record. Ini harus diperhatikan ketika kalian belajar ya, supaya kita tahu ini buku siapa. Kalau di sini kan Peerless record, berarti ini adalah bukunya induk. Ini adalah jurnal yang dibuat oleh induk. Waktu induk membeli perusahaan itu, si Special Food, ya, waktu Peerless membeli perusahaan itu, si Special Food, dia menyerahkan uang 300 kepada siapa? Tentu kepada individu pemegang saham lamanya Peerless, pemegang saham lamanya si Special Food. Nah, dikasih uang sama dia, ya, ini cashnya keluar, ya, cashnya dikasih keluar ke sini. Maka uang yang diserahkan itu tentu akan mengurangi kas. Pada saat yang bersamaan dicatatlah investment in Special Food. Jadi di buku besarnya di pembukuan Peerless dicatatlah ada akun baru yang namanya investment in Special Food. Nanti kalau anaknya ada lagi yang lain, silakan bisa ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Record the purchase of special food stock di sini ya. Jadi ingat ini adalah pembukuan Peerless. Bukunya Peerless. Nanti ada 3 pembukuan yang harus adik-adik kuasai. Bukunya induk, dalam contoh ini Peerless, bukunya anak, dalam contoh ini Special Food, dan pembukuan konsolidasi atau kertas kerja konsolidasi. Itu lebih tepatnya sebenarnya ya. Tidak ada pembukuan konsolidasi, tapi yang ada kertas kerja konsolidasi. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, ini jadi bukunya Peerless. Oke, lalu kita nanti akan mengenal yang namanya basic elimination entry. Ya, nanti kita lihat. Nah, sekarang pembukuannya dulu. Pembukuannya kan ini tadi kalau nggak salah saya sudah singgung. Kita akan ada namanya, sebelum kita gabungkan, kita ingat ini punyanya Peerless, ini punya Special Food. Oke, lalu kita lanjut ke sini. Nah, perhatikan adik-adik ya, perhatikan di sini. Pada tanggal 1 Januari
Saya kecilin dulu. Pada tanggal 1 Januari 2000X1, ya, 1 Januari 2000X1, ini berarti kapan ini? Ini berarti ini adalah sesaat setelah konsolidasi. Ya, sesaat setelah konsolidasi. Artinya belum lama-lama gitu. Mereka menggabungkan perusahaannya tanggal 1, maka kertas kerja konsolidasi ini disusun segera. Nanti berbeda ini dengan kalau tanggal 31. Jadi ini sekarang adalah yang segera setelah konsolidasi. Maka kita pindahkanlah yang tadi kan ada pembukuan di atas kan, ada bukunya Peerless, ada bukunya Special Food. Masing-masing di sini kan, di sini. Kita pindahkan ke sini, kita mau gabungkan. Dah, maka kita lihat. Sebenarnya kan cuma ini, cash 50 tambah 50, maka 100. Kan gitu ya. Oke, ini 100. Terus 75 tambah 50, 125. Ya, inventory 100 tambah 60, 160. Ya, itu. Lalu yang lain-lain juga demikian. Pertanyaannya, ya, kenapa harus kita eliminasi beberapa akun? Di pembukuan induk Peerless tentu tadi karena kita sudah mengakui adanya investment in special food tentu akan muncul di neracanya dia kan, ini 300.000. Tetapi itu harus kita eliminasi. Nanti kita akan lihat ada jurnal eliminasi di bawah. Mari kita lihat ke bawah ya. Jurnal eliminasinya ini. Ini ya jurnal eliminasi. Ya, common stock, return earning, investment in special food 300.000. Yang mau saya jelaskan adalah kenapa itu harus dieliminasi. Ya, adik-adik tolong diperhatikan baik-baik. Nanti kalaupun kurang jelas bisa diulangi rekamannya. Oke, kenapa kenapa Peerless mau memberikan uang 300.000 kepada si special food? Karena dia memperoleh ini, si Peerless akan memperoleh pengendalian atas kasnya special food, atas account receivable atau piutangnya special food, atas inventory-nya special food, ya, atas tanahnya special food, atas buildingnya special food. Artinya, ini kan sudah kita tambahkan kan semua 50 tambah 50, 75 tambah 50, 100 tambah 60 dan kita tambahkan ke sini. Jadi ini semua sebenarnya adalah gambarannya ini. Itu. Sudah dimasukkan ke sini dan ini sudah kita geser ke sini. Itu ya. Sehingga sangat logis kalau ini kita hapuskan. Kan udah di sini dia semua, udah di sini, udah di sini. Ngapain lagi dia ada di sini? Nggak boleh. Kalau dia ada di sini malah double. Udahlah kita tambahkan semua apa namanya? Kasnya sudah kita tambahkan, AR-nya sudah kita tambahkan, inventorinya kita tambahkan pula lagi akun investment spesial pun nggak bisa. Jadi ini harus kita eliminasi. Itu ya. Sama juga common stock dan return earning dari special food ini juga sudah tidak lagi diperlukan dalam konteks ini sebagai perusahaan gabungan ya. Karena apa? Karena ini adalah common stock dan return earning gambaran dari apa? Bagi special food. Itu kan gambaran dari hartanya. Ya kan? Modal itu kan gambaran harta kurang hutang. Dan itu sudah diserahkan. Hartanya sudah diserahkan kepada si induk, ya dalam konteks ini ke sini kan. Ini. Hutangnya juga sudah ditambahkan sebenarnya sebagai pengurang. Ke sini. Jadi ini pun harus kita eliminasi. Itu alasan pertama. Dan yang kedua juga kita harus membayangkan adik-adik bahwa sebagai perusahaan yang dianggap satu, ini dianggap satu ya ini ya, maka kan nggak logis kalau si masih ada di sini, saya ulangin, saya hapus dulu ya,
Kalau ini sudah kita anggap sebagai perusahaan yang menyatu, maka tidak logis di gabungan ini masih ada kata-kata investment in special food. Kan udah satu perusahaan, udah digabung satu, ya nggak boleh lagi lah ada ini. Maka di sini nggak ada lagi dia. Gitu. Ya, ini pun nggak ada lagi. Jadi yang ada di sini hanya adalah common stock dan return earning-nya induk. Di sini. Ya kan? Ini dihilangkan, ini dihilangkan. Oke? Itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nggak agak bingung atau apa nanti boleh di akhir atau boleh juga di grup WA kita ya. Nanti saya akan tetap balas pakai voice note. Tapi itu dulu. Oke, supaya mengalir dulu penjelasannya nggak terpotong-potong. Jadi nanyanya nanti aja di akhir atau di grup WA. Nah, ini kira-kira nanti adik-adik akan lebih tahu lagi kenapa ini diperlukan ya. Apa ini ya? Ini kenapa ini diperlukan. Nanti kita akan lihat nanti di bab-bab selanjutnya ini menjadi jauh lebih penting kenapa dibuat begitu. Kalau sekarang kan seolah-olah nggak terlalu ada masalah di sini ya. Karena kita beli book value-nya 300, kita bayar 300 ya ini pasti nol, ini nol gitu ya, nggak terlalu ada yang perlu kita bahas. Tapi nanti di bab-bab selanjutnya ini diagram ini menjadi sangat kita perlukan. Oke. Nah, jadi ketika dia baru perusahaan itu dimiliki bagi ini ya, the book value of special food equity as of the acquisition date is equal to the sum of common stock and return earning. Jadi total investment kita 300 di sini ya. Sorry. Ini 300 ini sama dengan common stock dan return earning yang kita punya. Maka investment special food dalam bukunya Fearless induk ini dia ya. Nanti ini akan berubah-berubah. Nanti kita akan lihat. Oke. Saya rasa ini ya, saya rasa cukup ya itu. Saya nggak akan bahas lagi itu. Oh, ini satu lagi. Ini satu lagi ya sebelum kita masuk ke contoh yang penuh. Ini ada yang namanya, kalau tadi kan basic elimination entry ya, ini sifatnya wajib dilakukan. Setiap kita melakukan konsolidasi, maka ini wajib ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, apapun nanti, mau sampai kita bab 8, bab semua proses konsolidasi ini wajib ada. Nah, ini juga akan kita temui nanti di hampir semua bab berikutnya yang opsional ini ya, tapi sesungguhnya dia opsional. Adik-adik ya, ini opsional. Opsional itu artinya boleh kan? Boleh ya, boleh tidak. Ya, boleh ya, boleh tidak. Ini opsional kan? Jadi ini boleh ya atau boleh tidak. Kenapa boleh ya atau boleh tidak? Mari kita lihat di sini. Ya. Di sini ya. Tuh. Gini. Kan ini barangnya kan? Ini barangnya, ini 300, ini 300. Kenapa sih boleh ya, boleh tidak? Ini sebenarnya untuk apa? Ini coba lihat di sini adik-adik ya. Perhatikan, ini juga logika akuntansi di sini diasah ya. Kalau kita bicara tentang building and equipment, maka nilai netnya berapa? Nilai netnya tentu adalah nilai buku perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan. Kita semua harusnya sudah tahu itu dari pengantar. Maka kalau kita lihat case-nya special food di sini, ya, nilai perolehannya 600.000, akumulasi penyusutannya 300.000. Sehingga nilai building dan equipment-nya special food netnya adalah 300.000. Netnya ya. Netnya. Nah, sekarang coba bayangkan ya, bayangkan seandainya jurnal ini yang tiga yang ini ya, ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Oke. Sama nggak jumlahnya di sini? Netnya. Ini netnya berapa nih? Netnya 1.100.000 kurang 400. Sorry, jangan. Ini kan sudah diperbaiki sama dia. Coba ya, kita lihat. Kalau ini nggak ada, berarti kan ini cuma 800 tambah 600. Berarti berapa itu? 1.400.000. 1.400.000 gitu ya.
baru 400 dengan 300, 700 kan gitu ya. Ini nggak pakai jurnal eliminasi. Ya, maka selisihnya berapa netnya? Ini kan ininya accumulatednya. Berarti netnya ini adalah 700.000. Sama kan dengan ini? 1.100.000 kurang 400 kan juga 700.000 kan? Artinya nggak ada ini, tidak ada optional elimination entry ini dengan ada, jumlahnya sama, netnya sama. Makanya ini disebut opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi saya, kalau dari saya sih mengharuskan. Kenapa ini kita perlukan, harus dibuat begitu, harus dieliminasi ini, ya. Jadi kita eliminasi gedungnya 300 dan kita eliminasi accumulated depreciation-nya. Kenapa? Untuk memberikan gambaran bahwa pada saat si special food ini kita ambil alih, anggaplah kita peerless, nilai gedung adalah dan equipment adalah 300. Net selesai. Nggak usah, kita lupakan accumulated depreciation-nya. Yang penting pada tanggal dia kita ambil, building and equipment yang kita punya adalah 300.000. Jadi kalau begitu kita eliminasi akumulatifnya dengan ini. Dieliminasi kan? Dan nilai gedungnya kita kurangi 300. Kalau ini eliminasi, habis. Jadi nggak ada lagi diakui. Yang lama lah itu. Kalianlah yang mencatat itu sebelum kami masuk, kira-kira gitulah kata peerless. Setelah kami masuk, kami nggak tahu accumulated depreciation kita mulai dari nol. Tapi gedung kami nggak akui 600, kami akui gedungnya 300. Karena memang waktu kami masuk segitulah nilai gedung. Dan kami tidak memperhitungkanlah accumulated depreciation. Gitu ya. Itu makanya disebut opsional. Saya rasa cukup ya sebagai pengantar, lalu kita akan masuk ke contoh penuh. Ya, mudah-mudahan bisa dalam setengah jam ya, supaya nggak terlalu lama virtual meetingnya. Kasihan kalian kuotanya kadang-kadang terbatas kan. Oke. Kita ambil screenshot satu kali ya. Oke, saya ambil dulu nanti takut lupa. Oke. Dibuka dulu videonya, Adik-adik. Oke. Oke, ini nanti bisa dilihat. Oke. Ini ya. Oke, silakan kalau mau dimatikan, silakan dimatikan lagi. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Oke, di sini kita mulai dari awal. Ya, langsung dari contoh. Oke. Contoh ini akan kita gunakan sampai bab 8. Jadi contohnya akan ini aja. Jadi artinya dirubah-dirubah, tapi nanti adik-adik harus ikutin dengan baik-baik supaya tidak tidak jadi ketinggalan. Oke, kita mulai dari sini. To understand the process of consolidation subsequent to the start of parent subsidiary relationship, ya, saya langsung bahasa Indonesia aja ya. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 2001, Peerless Product Corporation mengakuisisi seluruh saham biasa dari Special Food Incorporation seharga 300.000 dengan jumlah yang sama dengan book value, seperti yang dijelaskan tadi di atas. Tapi ini contohnya sudah terintegrasi penuh, ya. Kalau tadi kan masih pecahan-pecahan. Pada saat itu, Special Food dia memiliki 200.000 common stock, ya, yang beredar, dan 100.000 laba ditahan, return earning, ya, ditunjukkan sebagai berikut, seperti yang tadi sudah di atas. Saya nggak usah ulangi lagi ini ya, karena contohnya persis sama. Jadi fair value yang disepakati itu 300.000, diserahkanlah uang oleh Peerless kepada pemegang saham lamanya Special Food, nih uangmu 300, dan setelah kita cek, ternyata buku dari saldo dari common stock dan saldo return earning masing-masing adalah 200 dan 100, sehingga totalnya 300, sehingga tidak ada perbedaan, ini nol. Nanti di bab 3 dan 4 kita akan lihat ini dibahas yang ininya tidak nol. Ya. Peerless account for its investment in Special Food stock using the equity method. Jadi menggunakan equity method. Itu yang saya katakan tadi, konsolidasi sebenarnya adalah lanjutan dari equity method. Information about Peerless and Special Food as of the date combination at the years 2000X1 and 2000X2 appears in figure 2A.
Jadi inilah data-data Peerless untuk tahun 2000X1 dan 2000X2. Ya, saya jelasin dulu di sini ya. Kapan dilakukan akuisisi? 1 Januari 2000X1. Setelah itu perusahaan kerja dong, perusahaan kerja sepanjang 2000X1, kurang bagus ini ya guysnya. Sepanjang 2000X1 ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Oke, Peerless ini induk. Dia menghasilkan laba 140.000, dia bagi dividen 60. Special Food, dia menghasilkan laba 50.000 dan membagi dividen 30.000. Ini yang kita perlu perhatikan. Seperti yang ditanya kemarin di diskusi Zoom kita, Pak, kenapa angka Special Food yang dipakai? Ya memang angka Special Food. Karena kan yang menggabungkan kan Peerless. Kalau punya dia kan memang sudah ada di pembukuan dia. Sekarang kita mau menambahkan yang anaknya punya. Gitu ya. Tahun 2000X2. Jadi ini 1 tahun, kalau 2000X1 ini 1 tahun setelah penggabungan, karena penggabungan kan 1 Januari ya, ini pasti 31 Desember. Gitu ya. Baru 2000X2, ini pasti setelah 2 tahun, 31 bulan 12, tahun X2. Ya, katanya di situ Special Food menghasilkan laba 75.000 dan membagikan dividen 40.000. Ini masih soal ya, masih soal. Soalnya kira-kira begitu. Oke. Nah, kita mulai dari awal tahun. Initial year of ownership. Inisial itu titik awal gitu ya. Inisial itu titik awal lah, sekaligus belajar bahasa Inggris ya. Pada tanggal 1 Januari 2001, Peerless record. Saya selalu mengatakan, perhatikan, ini buku siapa? Ini buku Peerless. Peerless mencatat pembelian dia atas seluruh saham, biasanya Special Food. Ya, dia kan beli seluruh common stock-nya kan. Seperti yang kita bahas tadi, maka dia mencatat dalam buku besar yang namanya Investment in Special Food, dia catat investment dia, ini kan harta ya, investment itu harta, makanya dia di debit 300.000 dan dia mengeluarkan uang 300.000 untuk itu. Sepanjang tahun 2001, Peerless record operating earning 140.000. Jadi ya tadi yang seperti di soal itu ya, ini ya seperti yang tadi sudah kita bahas di atas, ya di atas itu sudah ya. Ini ya, ini 140.000 kan? Nih. Oke, yang ini maksud saya. Jadi yang kita bahas sekarang di tahun pertama adalah ini. Oke, kita lanjut. Nah, sepanjang tahun 2001, Peerless record operating earning 140.000, excluding its income from investing in Special Food. Tidak termasuk income dia dari pendapatan dari investasi yang dia lakukan pada Special Food. And declare dividend 60.000. Special Food tahun 2001 mengumumkan laba 50.000 dan membagikan dividen 30.000. Oke, sekarang parent company entry. Artinya ini adalah jurnal si induk, parent company-nya, jurnal induk. Induk tentu akan mencatat ya, ketika Special Food mengumumkan kami menghasilkan laba 50.000 ya katanya. Oke, kalau begitu karena ini adalah metode ekuitas ya, maka 50.000 walaupun ini masih hanya diumumkan, ini sudah boleh diakui oleh induk. Ini kan labanya anak ya, udah boleh diakui induk sebagai penambah investasi dia. Bertambahlah investasi dia dengan mendebet 50.000. Ya, dan diakui income itu kan memang dikreditkan. Income diakui sebesar 50.000. Ini jurnal siapa? Jurnalnya parent. Investment dia bertambah, income dia diakui sebesar 50.000. Ini kapan diakui? Ketika Special Food baru mengumumkan laba, bukan membagi dividen. Nah, karena ini dimiliki sepenuhnya, maka 50.000 semua langsung diakui. Gitu ya. Nah, kemudian si Special Food mengumumkan, kami membagi dividen 30.000 ya. Nah, karena tadi kita sudah mengakui seluruh ini menjadi penambah investment, ya berarti semua laba sudah disimpan di investment. 50.000 sudah ditambahkan di sini kan? Maka kalau ini lagi dibagi, maka 30.000 ini pasti berasal dari investment. Makanya investment kita kreditkan. Investment dikreditkan 30.000. Karena kan ini berasal dari 50.000 ini.
50.000-nya sudah diakui di jurnal nomor 13, tambah dengan mendebitnya 50.000. Maka kalau ini dibagikan si 30.000 ini pasti berasal dari investment yang tadi sudah kita debitkan, sekarang kita keluarkan lagi 30.000. Tapi uang yang 30.000 itu menjadi kas bagi Peerless, bagi induk. Karena kan si Special Food kasih uang, nih 30.000 ya, dividen kan? Jadi bentuknya kas. Tapi nilai investment berkurang. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita menyusun laporan konsolidasi. Ya, atau mengerjakan kertas kerja konsolidasi di tahun pertama, initial year of ownership. Jadi tahun pertama, tentu tanggal 31 Desember. Kalau tadi di contoh yang tadi kita memang menyusun laporan keuangan konsolidasi per 1 Januari, tapi itu hampir nggak pernah lah diminta ya. Yang diminta adalah laporan keuangan per 31 Desember. Artinya setelah 1 tahun mereka bekerja, laporan keuangannya seperti apa. Nah inilah dia. Kalau ini kan book value calculation-nya, nanti adik-adik bisa lihat ini. Book value calculation, ya. Di awal dia 300, lalu tambah 50.000. Dikurang 30.000 karena dibagi sebagai dividen. Oh ini ada dividen gitu ya. Maka di awal Peerless menginvestasi 300.000. Nih, investasi 300.000. Special Food punya saya kan gitu ya, karena sudah diinvestasi 300.000. Lalu Special Food mengumumkan, kami menghasilkan laba 50.000 ya. Wah, terima kasih. Kan gitu ya. Berarti nilai investasi kita bertambah tuh di sana. Tadinya kita invest 300, sekarang dia udah ngasilin laba loh 50.000. Maka kita sekarang aset kita di sana nilai bukunya itu investasi kita adalah 350. Tapi kemudian Special Food bilang, kami bagi ya sebagian jadi dividen gitu. Dikasih dalam bentuk uang tunai maksudnya. Maka kalau itu uang tunai, maka nilai investasinya berkurang, dia berubah menjadi kas. Jadi kurang 30, sekarang nilai investasi Peerless di Special Food adalah 320. Ini common stock tetap, return earning-nya, perhatikan, dulunya return earning-nya 100 kan? Lalu mereka menghasilkan keuntungan 50, tapi 30 dibagi jadi dividen. Jadi sekarang tambahlah 20.000 return earning-nya yang tidak dibagi. Jadi sekarang return earning dari Special Food adalah 120.000. Oke. Ya, 30 dia bagi tadi sebagai ini dan 20 ditahan sama dia. Oke. Nah, ini yang saya katakan di saat ini mungkin ini masih kurang menarik ya karena goodwill dan identifiable access-nya masih nol. Nanti adik-adik akan lihat ini di bab berikutnya ini tidak nol. Nanti akan kita mulai dari identifiable access-nya tidak nol, lalu kemudian goodwill-nya tidak nol. Nah, kalau ini kan cuma membedakan di awal tahun ketika perusahaan baru kita ambil alih 300.000, sekarang sudah 320 dan itu semuanya lari di sini book value dan return earning-nya naik menjadi 320. Oke, ini kapan? Ini adalah akhir tahun pertama. Nah, ini yang saya sebut tadi, ini wajib ada. Basic elimination entry-nya wajib ada. Apa saja? Ya, mari kita lihat. Common stock tetap, tadi kan masih segitu kan common stock-nya, return earning. Di sini kita anggap tetap dulu, ya. Tapi nanti sebenarnya dia tidak tetap. Ya, income from Special Food 50, dividen 30, ya, dengan sendirinya ini yang dua ini akan membuat nanti itu akan menjadi 320 investment Special Food. Jadi ini tetap aja segini. Ya. Itu cara membuatnya. Lalu basic elimination entry ini kita masukkan atau sebelum kita masukkan, lihat dulu ini adik-adik ya. Ini adalah buku besar investment in Special Food. Ini tentu adalah buku besarnya Peerless. Ya. Lihat ya. Waktu dia ambil, dia kasih 300.000, lalu dilaporkan laba 50, lalu dibagikan dividen 30, maka ini 320. Ya, income from Special Food diakui 50. Itu income-nya tetap seperti itu. Ya, 50 diakui. Oke. Nah, sekarang itu kita pindahkan ke kertas kerja. Jadi yang ini basic elimination entry ini kita pindahkan ke kertas kerja yang di sini.
Sekaligus nanti supaya lengkap ya, saya jelasin dulu. Ini, kok nggak ada di sini ya? Optional elimination entry juga tetap masuk ya, tapi kok nggak ada ya di sini. Ya, optional elimination entry masuk, makanya nanti ada di sini. Sorry, kita kecilin dulu. Saya agak kecilin dulu ya, nanti ada belajarnya di rumah aja sampai ini ya. Ah, ini ya semuanya. Nah, ini kan ada nih, ini kan tetap ada nih. Jadi tetap kalian buat nanti basic elimination, optional elimination entry-nya. Dan tetap angkanya segitu terus itu. Ya. Kecuali asetnya sudah dijual nanti. Tapi untuk sementara kita nggak lihat dulu. Nah, basic elimination entry yang sudah kalian kerjakan tadi akan masuk ke sini, 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 masuk ke sini. Ya. Dan ini adalah optional elimination entry, optional elimination entry. Jadi semua udah masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Ya. Nah, tinggal sekarang kita harus lihat ini, dan ini. Nah, itu kan kita lihat di bawah. Oke. Oh, dia nggak buat. Nah, ini. Nah, nanti kita lihat lagi di bawah ya. Kayaknya dia nggak buat lengkap di sini. Saya lihat dulu. Oke, kita lihat di tahun kedua ya. Di tahun kedua, second and subsequent years of ownership, jadi tahun kedua dan tahun-tahun setelahnya, ya. Ada ini masih ingat tentunya ya, di tahun kedua, angka-angkanya gini ya. We illustrate consolidation after 2 years of ownership by continuing the example of Peerless product and special food. Based on data figure 2A, Peerless separate income from its own operation. Jadi Peerless income-nya 160, ini nggak terlalu perlu kita perhatikan, dividen membagikan 60. Special food mengumumkan net income dia 75, kalau tadi kan 50 ya, sekarang di tahun 2002 75 dan membagikan dividen sebesar 40.000, kalau tadi itu 30.000. Maka lihat di sini, dia akan mencatat seperti yang tadi sudah saya jelaskan, investment in special food dia akan naik mencatatnya. Sebentar. Ya, di sini dia akan mencatat 75 karena 100% 75. Dia membagikan dividen 40 seperti yang saya jelaskan tadi, itu nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Oke. Nah, ini juga saya nggak perlu jelaskan lagi karena tadi kan saya sudah, tapi bolehlah saya jelaskan dulu ya. Di awal tahun 2000X1, awal tahun 2002 kan saldonya sudah 320, tambah lagi 75, lalu dikurangi dengan 40.000, nanti total investment di akhir tahun, itu di akhir tahun 2002 adalah 355. Ya, common stock-nya juga 200, return earning-nya 120 tadi di awal tahun 2002 tambah 75, tapi dibagi dividen 40 sehingga totalnya 155 di tahun X2. Oke, ini juga saya nggak usah jelasin ya, adik-adik bisa dilihat nanti hampir sama. Nah, ini juga saya nggak perlu jelasin lagi sekarang kan, karena tadi sudah nilainya ini 120, di awal tahun ini sudah 120, jadi ini memang saldo awal tahun, 75 dan 40, ini kombinasi nanti akan menambahkan return earning, lalu ininya 355. Jadi yang berubah adik-adik dari tahun pertama ke tahun kedua ini basic elimination entry-nya. Kalau nanti opsionalnya itu tetap selama building dan equipment itu belum dijual. Oke.
Ini kalau ini saya rasa nggak usah saya jelaskan ya. Ini lanjutan dari buku besar yang tahun-tahun sebelumnya dilanjutkan seperti ini. Nanti adik bisa baca dengan lebih detail di rumah. Ini optional accumulated depreciation elimination entry. Oke, ini kita masukkan ke sini. Sini. Oke. Sorry, sebentar. Oke, itu dimasukkan nanti ke sini semua. Oke, saya rasa itu adik-adik. Nanti contoh soal saya akan kasih lagi dengan jawabannya untuk apa namanya sebagai bahan untuk kita. Silahkan kalau ada pertanyaan.